warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amidah, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan membahas tentang desain kurikulum. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Selamat menonton. Diartikan sebagai rancangan, pola, maupun model. Mendesain kurikulum itu berarti menyusun rancangan ataupun menyusun model sesuai dengan visi dan misi sekolah. Adapun peran dan fungsi seorang desainer kurikulum itu sama halnya dengan seorang arsitek, di mana seorang arsitek sebelum menentukan bahan maupun alat dalam merancang sebuah bangunan, terlebih dahulu seorang arsitek ini harus merancang model bangunan yang akan ia bangun. Desain kurikulum ini mengacu kepada rancangan ataupun susunan komponen. Dalam banyak literasi, ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya mata pelajaran ataupun kegiatan belajar. Yang ketiga, adanya organisasi ataupun susunan mata pelajaran. Dan yang terakhir yakni adanya evaluasi. Selanjutnya ada kategori desain kurikulum. Kategori desain kurikulum itu ada 4. Yang pertama, desain kurikulum disiplin ilmu. Yang kedua, desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat. Yang ketiga, desain kurikulum yang berorientasi pada siswa. Dan yang terakhir yakni desain kurikulum teknologis. Yang pertama, desain kurikulum disiplin ilmu. Desain ini berpusat kepada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur pengetahuan. Para ahli memandang bahwasanya desain ini berfungsi untuk mengembangkan proses kognitif serta mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui latihan menggunakan gagasan serta melalui proses penelitian ilmiah. Ada 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama, subject contract kurikulum. Yang kedua, correlated kurikulum. Dan yang ketiga, yakni integrated kurikulum. Yang kedua, ada desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat. Asumsi yang mendasari rancangan kurikulum ini adalah bahwa untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat itu harus dijadikan dasar dalam menentukan isi kurikulum. Terdapat 3 perspektif desain kurikulum yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Yang pertama, perspektif status quo. Yang kedua, perspektif pembaharuan. Dan yang ketiga, yakni perspektif masa depan. Yang ketiga, desain kurikulum yang berorientasi pada siswa. Asumsi yang mendasari rancangan kurikulum ini ialah bahwa pendidikan itu diselenggarakan untuk membantu kebutuhan peserta didik. Dalam desain kurikulum yang berorientasi pada siswa ini menekankan kepada siswa sebagai sumber isi kurikulum. Dalam mendesain kurikulum, Alice Crow mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, isi kurikulum itu harus meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap yang tentunya akan bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, peserta didik itu harus didorong untuk belajar sendiri. Artinya, tidak hanya guru yang memberikan materi maupun yang menyiapkan materi, tetapi di sini siswa juga harus mencari materi sendiri, entah itu dari internet maupun dari sumber yang lainnya. Yang terakhir yakni diusahakan yang dipelajari siswa tersebut harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir yakni desain kurikulum teknologis. Model desain kurikulum ini difokuskan kepada efektivitas program, model, ataupun bahan-bahan yang dapat mencapai tujuan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama,
sisi penerapan hasil teknologi, yakni perencanaan yang sistematis menggunakan bahan ataupun alat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penerapan teknologi sebagai suatu sistem, yakni menekankan perumusan program pembelajaran dengan merumuskan tujuan khusus sebagai tujuan tingkah laku yang harus dicapai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat semua orang yang nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.